Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih Pak Septian hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Jadi sesuai yang saya hubungi dengan Pak Arif kemarin, Iya, betul-betul. jadi saya kan mau minta Pak Arif jadi pengamat Pak untuk coaching yang akan saya lakukan pada teman saya karena dia mau dicarikan solusi, yaitu Pak Hardi nanti Pak sebagai coachnya. Nah, jadi saya ingin berdiskusi dulu dengan Bapak kira-kira tentang coaching ini bagaimana. Ya, sebelumnya terima kasih banyak dulu ya Pak Septian ya atas kepercayaannya menjadikan saya sebagai pengamat dalam proses coaching ini. Kemudian Pak Septian sebagai coachnya ya. Iya. Kemudian coachingnya adalah Pak Ardi. Iya Pak. Nah, jadi ya itu kan sebagai coach itu kan ada 3 kompetensi ya yang harus dimiliki oleh coach, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan penilaian yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi yang ingin dikuatkan kompetensi yang sedemikian sudah ada nih Pak nih. Terus yang ingin dikuatkan lebih dikuatkan lagi ini apa nih Pak Septian dari 3 kompetensi tersebut? Iya. Jadi Pak, dari 3 kompetensi tersebut mungkin kita sudah melaksanakannya, cuman belum secara utuh. Jadi yang ingin saya tingkatkan lagi itu mendengarkan secara aktif, atau dengan bahasa teorinya itu mendengarkan dengan rasa Pak. Nah, jadi itu kira-kira kompetensi yang ingin saya tingkatkan Pak. Iya. Baiklah Pak Septian, kalau ingin itu yang menjadi kompetensi yang dikuatkan, kemudian yang menjadi fokus observasinya, yang menjadi fokus observasi saya ini sebagai coach ingin bisa mendengarkan dengan aktif apa yang didiskusikan oleh coach, sehingga saya bisa memberikan respon yang baik kepada coach itu. Artinya dengan saya mendengarkan dengan aktif tadi, dengan rasa tadi, coach itu mudah mengeluarkan keresahannya melalui diskusi, dan saya bisa meresponnya dengan baik Pak. Jadi itu fokus observasi saya dalam hal respon yang baik tadi ya Pak Septian ya. Iya. Nah, untuk indikator respon yang baik itu bagaimana Pak Septian? Iya. Jadi indikatornya nanti saya harap dalam setiap saya merespon terkait cerita atau diskusi yang dikemukakan oleh coach saya, itu nanti bisa semakin membuka pikiran, wawasan coach itu. Dia tidak sungkan, dan semua yang tersimpan di dalam dirinya yang tidak dia bisa utarakan itu bisa keluar Pak, lebih mudah. Artinya respon saya itu bersifat positif dan makin membuat dia nyaman untuk bertukar pikiran dengan saya sehingga menemukan solusi yang dia cari. Luar biasa Pak Septian ya, persiapannya sudah matang ini dari kompetensi yang ingin dikuatkan, kemudian fokus observasinya apa, dan indikatornya juga sudah ditentukan. Ya, nah, jadi kapan nih kira-kira akan dilaksanakan coachingnya nih? Untuk coachingnya mungkin sebentar lagi Pak, kira-kira 15 menit lagi Pak Hardinya datang ini karena beliau lagi di kelas tadi. Jadi mungkin sebentar lagi beliau datang. Ya, sebelumnya mungkin saya mau ada yang dikerjakan dulu sebentar, nanti kita bisa kumpul lagi di sini Pak dengan Pak Hardi. Ya, baik. Silakan Pak Septian. Terima kasih dulu Pak. Dulu ya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Ya. Ya, gimana Pak kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi sesuai yang Bapak kemarin kita janjian ya Pak, mungkin mau ada ingin didiskusikan. Jadi mungkin sebelumnya bisa bila apa ini Bapak bisa saja untuk menceritakan tentang apa yang ingin Bapak diskusikan pada hari ini Pak dengan saya. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak telah memberikan waktunya untuk kita berdiskusi hari ini. Begini Pak, saya itu sebenarnya melihat siswa-siswa di kelas saya itu Pak, kayaknya kurang semangat sekarang Pak belajarnya. Apa mungkin karena kemarin pengaruh pandemi ya Pak, anak banyak belajar di rumah gitu. Nah, saya mau cerita sama Bapak, mungkin nanti Bapak bisa memberikan masukan atau sebagainya ya Pak. Ya. Jadi Bapak keresahan Bapak mungkin melihat siswa itu saat ini kurang semangat ya Pak dalam belajar. Iya Pak. Karena setelah pandemi yang hampir 2 tahun ya Pak kemarin ya Pak. Iya. Nah, kira-kira yang tidak semangatnya itu terlihatnya bagaimana itu Pak sekarang Pak, siswa itu di kelas misalnya? Kelihatan Pak, biasanya kalaunya saya memberikan materi pelajaran itu anak banyak yang diam, kurang antusias, kurang merespon apa yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan romantik ya Pak, untuk meningkatkan semangat mereka. Mereka lebih banyak diam Pak, lebih banyak kayak tidak mau bicara gitu. Kayaknya bosan sih Pak kayaknya. Bosan nih Pak ya. Jadi anak-anak itu terlihat seperti kurang semangat, kemudian sudah diberikan Bapak tadi macam-macam apa itu kata pemantik, pertanyaan pemantik, tidak semangat juga ya Pak. Iya. Anak-anak yang terjadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya kira-kira berkaitan dengan masalah yang Bapak hadapi tadi, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita pada hari ini Pak? Yang saya harapkan dari diskusi kita Pak, semoga permasalahan saya tentang antusiasme dari saya itu Pak, mereka bisa fokus lagi Pak dalam pelajaran saat saya melakukan kegiatan pembelajaran pada murid saya Pak. Oh iya. Jadi itu ya Pak, Bapak ingin menemukan solusinya seperti itu supaya siswa lebih antusias lagi tadi. Ya. Nah, mungkin terkait hasil diskusi yang akan kita capai itu, kira-kira kalau menurut Bapak hal apa saja yang membuat siswa itu tidak fokus atau tidak antusias lagi dalam belajar? Kira-kira apa sebabnya itu ya Pak, kalau menurut Bapak? Kalau saya ingat-ingat Pak, siswa itu tidak fokus dan kurang semangat lagi itu mungkin ya Pak, ada banyak hal sih Pak, ada banyak hal. Antaranya mungkin saya mengajarnya itu terlalu monoton ya Pak, terlalu monoton, pembelajarannya kurang bervariasi. Selain itu juga mungkin anak-anak tidak tidak senang karena bosan, karena mereka melulu begitu saja Pak, yang mereka hadapi hari-hari gitu. Jadi ada beberapa penyebab tadi ya Pak, ya, baik dari anaknya menurut Bapak tadi, atau baik dari Bapak sebagai
guru di kelas. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan agar murid itu bisa kembali fokus dan semangat Pak dalam belajar di kelas? Menurut saya Pak, saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Pak. Iya. Seperti saya harus menggunakan media belajar yang lebih variatif, menggunakan video-video pembelajaran, terus mengembangkan siswa itu untuk kreatif dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan mereka senangi Pak. Iya. Mantap Pak, saya juga sependapat dengan Bapak. Dengan kita memberikan variasi tadi ya Pak, variasi pembelajaran, kemudian kita lebih melibatkan anak tadi ya Pak ya, supaya pembelajaran itu tidak monoton dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kalau menurut Bapak apa saja bagi murid itu kira-kira supaya belajar itu bisa menyenangkan Pak? Tadi menurut Bapak, nah sekarang kan menurut Bapak sendiri terhadap murid itu, kira-kira murid itu untuk belajarnya itu supaya menyenangkan, dia maunya seperti apa misalnya Pak? Kalau menurut saya anak-anak itu Pak, kalau belajarnya sambil bermain itu lebih menyenangkan Pak menurut mereka, karena mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran tapi mereka melakukannya dengan senang Pak, dengan senang. Jadi anak-anak itu bisa senang kalau dia ada bermain ya Pak ya, bermain sambil belajar. Ya, sambil belajar. Ada game-game di dalam permainan, ada dalam pelajaran tersebut Pak. Iya. Luar biasa Pak. Kemudian kira-kira Pak, untuk sekarang ini rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi di kelas ini terkait anak-anak tadi, gimana Pak rencananya Pak? Apakah Bapak ada rencana? Rencana saya Pak, nanti saya akan merancang pembelajaran dengan media-media yang menarik, dengan game-game yang saya masukkan ke dalam pembelajaran tersebut, biar anak lebih senang ya Pak dalam mengikuti pelajaran yang nanti saya sampaikan kepada mereka. Iya Pak, luar biasa Pak. Artinya Bapak sudah merencanakan berbagai macam cara nanti. Semoga saja apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan terwujud ya Pak. Amin. Ya. Nah, kemudian nih yang berikutnya, kira-kira apa komitmen atau kesungguhan Bapak dalam melaksanakan atau meningkatkan semangat belajar murid Bapak tadi dari rencana yang Bapak jabarkan tadi? Saya akan berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Tentunya tadi saya akan mencari media-media yang bisa untuk menunjang pembelajaran tersebut, biar anak tidak merasa bosan, biar anak tidak merasa jenuh, untuk meningkatkan lagi Pak antusias mereka dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, luar biasa Pak, sudah bagus sekali komitmen dan semua yang Bapak ingin rencanakan tadi. Alhamdulillah, saya juga senang sekali mendengarnya. Semoga apa yang Bapak rencanakan tersebut dan Bapak inginkan itu bisa terwujud, dan pastinya itu nanti akan memudahkan Bapak dalam pembelajaran di kelas ya Pak. Iya. Amin. Nah, mungkin
Itu saja Pak dulu untuk hari ini. Proses coachingnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena juga sudah mempercayai saya untuk membantu Bapak atau kita bertukar pikiran dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Saya juga terima kasih banyak Pak. Saya sudah merasa lega Pak setelah apa yang Bapak bicarakan tadi. Kita sama-sama bicara sama Bapak, akhirnya saya menemukan solusi-solusi apa sih yang harus saya lakukan biar anak itu tidak bosan lagi, biar anak lebih antusias lagi dalam belajar. Dan terima kasih banyak Pak. Iya. Alhamdulillah saya sudah merasa lega. Alhamdulillah Pak, kita bisa saling membantu satu sama lain sebagai guru Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, mohon izin mau masuk kelas lagi. Oh iya. Masih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Gimana nih perasaannya jadinya setelah melalui proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah Pak, saya lega. Kemudian saya bisa memberikan bantuan saya kepada coach saya tadi Pak Hardi. Alhamdulillah saya melihat Pak Hardi itu bisa bercerita dengan nyaman kepada saya tadi, sampai berdiskusi soal masalahnya hingga beliau bisa menemukan solusi yang ada pada masalah beliau, sehingga semakin membuat beliau nyaman agar pekerjaan beliau itu semakin mudah untuk dilaksanakan. Oke, tadi kan Pak Septian bilang dia kan ingin menguatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Iya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu sudah tercapai atau belum? Dilihat dari yang saya alami tadi Pak, saya rasa itu sudah tercapai, di mana saya berusaha tadi mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa tadi, sehingga saya bisa merespon keresahan-keresahan yang Bapak Hardi rasakan tadi, dan saya bisa memberikan respon yang positif sehingga proses diskusi itu bisa berjalan dengan hangat dan lancar. Ya, seperti setuju dengan Pak Septian ya, seperti yang saya amati tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan itu, saya melihat untuk kompetensi mendengarkan aktif itu tadi Bapak bisa berkonsentrasi, fokus kepada pembicaraan, kemudian bisa menyimpulkan masalah-masalah hambatan-hambatan yang dialami oleh Pak Hardi, kemudian juga bisa menuntun Pak Hardi untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, seperti itu. Oke, ya Pak. Sekali lagi selamat ya Pak Septian. Iya Pak. Melakukan proses coaching pada hari ini. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena dapat menyempatkan waktu untuk membantu proses coaching saya sebagai pengamat Pak. Jadi saya harap nanti untuk coaching selanjutnya saya bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga dapat memberikan manfaat dan bantuan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah Pak. Mudah-mudahan ya, seperti kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing ya, untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa berbagi dengan rekan-rekan kita. Ya Pak, karena ini sudah waktunya masuk kelas Pak, saya mau izin mengajar dulu Pak. Iya. Terima kasih banyak dulu Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.